udah istri gua nggak kerja, duit gua nggak ada. Tapi mungkin Allah baik kali ya sama gue. Pada suatu hari gua datang ke rumah sakit primer nih, dulu Menhealth namanya. Gue datang ketemu sama teman gue bos di situ, dia purchasing. Kerja apa Dut lo? Nganggur Dok, saya bilang gitu. Jadi bisnis itu gue pikir-pikir kita mesti dari bawah ya. Terus kita mesti ngerti dulu ya. Kita tahu dulu, baru kita bisnis. Jadi nggak bisa tuh kita bisnis, kita punya duit, ujuk-ujuk kita bisnis gitu. Kecuali kalau memang dia tuh penyucian uang, nggak jadi masalah. Dia kerja mau bikin apa, masa bodoh deh ya. Kalau kita mau berapa miliar pun kalau kita nggak ngerti, ya nggak bakalan jalan. Itu yang akhirnya gue jalanin tuh seperti itu. Jadi dari dulu gue bisnis muda, karena gue belum tahu, nggak ngerti caranya. Bikin rumah makan, bikin segala macamnya tuh, nggak ada yang jalan. Akhirnya gue mikir tuh, kenapa ya jadi direktur, jadi apa, bikin sendiri tuh nggak pernah untung gitu. Akhirnya gue mikir, ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Oke, ini gue mau ngobrol sama temen gue ini. Udah lama nggak ketemu. Dia ternyata sekarang bisnisnya banyak. Ada macam-macam, ntar dia ceritain deh. Namanya, gue manggilnya apa? Bro Dudi. Bro. Siap Om. Bro gini, gue pengen tahu nih, lo mulai bisnis, lo dari kapan dan sampai sekarang. Ini punya kafe ini sendiri nih. Ya, lo ini sendiri, kafe, terus gue taunya lo tuh alkes ya, alat kesehatan. Dari dulu alat kesehatan, terus nggak taunya dia ini ngumpulin barang-barang jadul, kayak mesin tik, kayak apa sih, radio, TV, ini juga nih orangnya nih. Ayo bro, cerita, dulu lo mulainya dari bisnis lo awalnya gimana dulu? Lo pemain lama nih kayaknya nih orang. Iya. Sebenarnya kalau bisnis tuh gue mulai dari zaman kuliah sih ya. Kuliah ya? Dari Jogja. Oke. Tapi sana tuh kayaknya nggak maju-maju, gue balik ke Jakarta. Kuliah lo di mana dulu? Dulu tuh di perminyakan sebenarnya, gue sarjana Institut Perminyakan sebenarnya. Apa kampusnya maksudnya? Di UPN. UPN. Mengambil minyak. Perminyakan. Jadi nggak ada hubungannya lah antara bisnis dengan fakultas gua. Ternyata tuh nggak jadi masalah kalau kita mau sukses. Itu bukan kendala gitu ya. Tapi berarti itu lo bukan di situ ya? Bukan. Ya. Jadi gua bisnis ini dari tahun 2000. Berarti apa nih? Usaha memulai bisnis itu dari tahun 2000. Jadi udah 23 tahun. Lumayan lama sih. Tapi hasilnya juga ya memuaskan lah buat gua gitu, karena emang ada hasilnya. Jadi pada saat gua dulu di Jogja, itu gua juga usaha. Tapi itu nggak ada hasilnya. Itu lo setelah kuliah apa? Pada saat gua kuliah. Pas kuliah? Ya, karena gua kuliah di sana terus terang aja, gua 10 tahun bro. Kuliahnya? Karena perminyakan tuh emang lama sih. Itu berarti tahun berapa tuh? 86. Lulus 96. Lulus 96. Pas kan 10 tahun. Iya. Nah, terus berarti ini lo di Jogja. Nah, di Jogja. Nah, selama 10 tahun gue di Jogja tuh gue buat usaha tuh sama teman-teman, karena teman-teman gue tuh banyak kan ya, UPN tuh kan orang-orang jenderal-jenderal, anak orang kaya ya. Nah, mereka modalin deh tuh usaha. Apa tuh awalnya tuh? Pertama sih IO, jelas. IO. Kita ngadain Faris RM, kita ngadain dulu Emerald gitu ya. Nah, gue tuh ikut tuh, gue sebagai pelaksana, karena gue orang nggak punya, dia modalin, gue ngerja. Jadi gue kan dapat pengalaman tuh. Berarti yang ngatur jadwal? Pokoknya yang kerja di lapangan gue deh, ngurus perizinan lah. Terus nanti ini sponsor lah. Siapin inilah sound system tuh gua tuh. Berarti tuh zamannya Faris RM. Faris RM, Kalimat, waktu itu Emerald ya. Morgan segala macam tuh. Pokoknya udah lah. Club Project itu setelah situ. Setelah itu dia baru Club Project. Karena kebetulan Katon temen gua aja sih gitu. Jadi kita bisa ini. Terus? Nah, gua perhatiin gua bisnis itu tuh waktu itu tuh kita terkenal sih, tapi tuh nggak ada duitnya. Nggak ada duit. Banyakan tuh rugi. Kenapa rugi? Kan rame. Nah, itu dia tuh, gue juga bingung. Jadi ternyata operasionalnya dengan pengeluarannya dengan sponsor atau nya tuh nggak masuk gitu. Nggak ada untungnya? Kebanyakan nggak ada untungnya. Ada paling untung-untungnya waktu Club Project aja, karena sold out ya waktu itu dia
penuh banget tuh, itu untung. Ya berarti kan tergantung artisnya. Tergantung artisnya juga sih. Tapi nggak juga sih, walaupun penuh kadang-kadang tuh antara sponsor dengan pengeluarannya pemasukan tuh banyak kan nggak berani. Karena dulu mungkin murah kali ya, sekarang mahal kali ya. Oh gitu? Iya nggak tahu juga itu. Karena gue perhatiin ini kayaknya nggak prospek nih gitu. Akhirnya gue tinggalin tuh. Apa yang untung si artisnya? Yang untung artisnya doang, karena kita bayar kan. Oh iya. Kita cuma menang terkenal aja lah di koran-koran, wah nama gua top nih gini. Berarti jalan berapa lama itu? Itu ada sekitar 5 tahun kali ya. 5 tahun jalan itu. Berarti itu masih bujang ya? Masih bujang. Itu. Setelah itu gua nyoba lagi nih. Apa nih? Jadi gua nyoba waktu itu gua bisnis cat tembok. Cat tembok. Gua bisnis tuh. Gua belajar cat tembok, gua bikin home industry cat tembok. Gua jual ya tuh. Oh, bikin sendiri? Bikin sendiri. Karena gue ngerti lah karena pelajaran ada tuh di minyak tuh mat gitu, jadi lumpur gitu, jadi kita mengenai itu kita tahu lah ya. Oh dari situ ilmunya ya? Ilmunya gitu, jadi berapa pH air lah segala macam itu kita bikin cat tembok. Oh, ada brandnya dong, bikin brand? Ada, namanya Indopen ya menurut. Oke. Berarti jalan tuh? Jalan. Tapi ternyata udah janjiannya ketipu. Oh. Ternyata bisnis tuh nggak semudah yang dibayangkan. Apanya tipunya? Ya ada orang pesen banyak pakai cek kosong. Apanya? Oh cek? Ceknya kosong kabur. Oh zaman masih cek tuh zaman dulu ya berarti ya? Ya dia bangkrut. Jadi nggak aman juga nih bisnis gitu kan. Oh itu 2000-an? Tahun 2000-an. 2000-an? Bikin rumah makan, bikin segala macamnya tuh nggak ada yang jalan. Akhirnya gue mikir tuh. Kenapa ya jadi direktur, jadi apa, bikin sendiri tuh nggak pernah untung gitu. Akhirnya gue mikir, ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Jadi memang lo tuh nggak pernah kerja kantoran? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Dari lulus, dari kuliah itu nggak pernah? Nggak pernah. Jadi gue memang begitu? Usaha terus. Usaha terus sama teman-teman gue tuh usaha terus. Oke. Akhirnya gue mikir, ini kayaknya ada yang salah nih. Nah, balik itu terus akhirnya gue baca buku nih. Kebanyakan buku itu orang sukses itu ternyata tuh harus dari bawah. Ya. Dari bawah, dia harus kerja dulu dari bawah. Terus dia dapat pengalaman. Ya, udah kan lo baru. Ya. Nah, itu kan istilahnya kemarin kan gue kan istilahnya begini, gue belum pernah kerja di tempat orang. Gue hanya kerja sendiri bikin usaha gitu. Ya. Ya kan? Belum pernah jadi karyawan. Nah, kebanyakan yang gue baca-baca ini orang ini jadi karyawan dulu nih. Oh, tahu. Di perusahaan-perusahaan gede. Ya. Ya kan? Dia kerja dulu di perusahaan besar. Entah dia jadi orang kecil nggak jadi masalah. Ya. Akhirnya dengan sangat ininya ya, gue berbesar hati, gue nggak gengsi, gue sebagai orang yang senior karena gue kepingin gue sukses. Ya. Akhirnya gue ngelamar kerjaan tuh. Ini pertama nih. Gue lari ke Jakarta dulu. Oh. Tapi itu gue waktu itu udah nikah dulu tuh, karena gitu istri gue di Jakarta, gue di Jogja. Karena istri gue kerja, jadi gue agak aman lah ya, dapur agak aman. Oke. Akhirnya gue mulai melalang buana lagi ke Jakarta. Gue ngelamar kerjaan. Katanya di situ kalau orang pertama mau sukses jadi sales marketing ya. Di buku lo ya. Tadi lo nggak sebutin kantornya nih. Apanya? Lo ngelamar kerjanya? Gue waktu itu diterima di 2 tempat. Oke, di 2 tempat. Satu tuh waktu itu ada Ebony ya, karena gue orang IO. Oke. Ya kan, gue diterima dari Ebony. Tahu. Dari kedua diterima jadi sales alat kedokteran. Oke. Sales alat kedokteran. Beda banget tuh. Beda banget. Tapi yang satu saya profesor, satu marketing. Tapi gue pikir gini, gue kan mau bisnis harus dari bawah ya. Yeah. Kalau gue ke sini lagi nih, ke hura-hura lagi nih, seperti gue di Jogja, entertainment nih. Iya. Enggak dah, daripada ini gue menjadi sales aja deh. Oke. Dua-duanya terima tuh padahal. Gue terima. Oke. Nggak begitu jauh sih, dulu pasti daerah-daerah Juanda situ kantor. Iya. Akhirnya gue terima di mana? Alat kedokteran. Alat kedokteran dia itu di rumah sakit? Enggak, di PT perusahaan alat kedokteran. Oh, perusahaan alat kedokteran. Oke. Di situ gue baru tahu tuh. Pada saat ternyata kan beda kerja dengan kita usaha tuh ya. Di situ ternyata resmi kan. Lo marketing tuh ya? Marketing. Jadi kita ada meeting, ada segala macam, ada jualin produk dong. Jadi kita ada marketing planningnya, advertising planning, kita kan diajarin tuh sama bos kita kan. Yeah. Di situ gue mulai tahu, oh ternyata caranya tuh mesti begini. Yang gue lakuin tuh ternyata belum ada apa-apanya. Oke, karena gue pengen maju, gue nggak malu. Pada saat itu tuh harus punya motor.
Oh, lo belum ada? Gue belum punya motor, ya gue minta istri gue beli motor tuh, yang motor bekas, karena syarat sales harus punya motor. Ya. Dengan malu hati sebenarnya gue seorang insinyur ya, teman-teman gue itu nggak ada yang mau malu. Perminyakan bro, maksud jadi sales gitu. Berarti kan, yang lamaran yang dibuka sales? Sales memang. Dan lo ambil? Ambil. Ya lo S1? S1. Terima dong pasti? Diterima? Pasti. Iya diterima. Iya pasti. Pasti diterima. Kebetulan temen bosnya itu orang UGM, S2. Iya, senior dong. Senior. Oke. Tapi terus terang aja di situ tuh sales nggak ada yang insinyur. Gue doang. Yang lainnya SMA. Malu kan? Malu. Iya, malu. Tapi gue nggak malu. Gue cek aja. Karena gue pengen tahu gitu. Gue pengen belajar gitu ya. Di situ gue mulai tuh nyales tuh naik motor satu-satu ke rumah sakit. Saat itu terima gaji berapa? Dulu tuh 300.000. Buset. 300.000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 ya. Tahun 300.000, oke. Tahun 2000. Oh enggak, tahun 98 tuh, 98. Nanti 98. tahun 2000 gue baru bisnis. Jadi gue cuma 2 tahun kerja di situ. Oke. Nah, di situ lo jalanin. Gue jalanin. Gue semangat banget. Gue merasa nih bisa nih. Gue harus bisa deh gimana cara jualan alat-alat ini. Berarti lo ke rumah sakit, ke puskesmas? Ke rumah sakit. Cuma rumah sakit. Gue areanya dulu Jakarta Timur dengan di Bandung daerahnya. Bandung ya. Jadi kita dapat area tuh di luar kotanya ada, di Jakarta juga ada. Lu jualannya gimana ke Bandung? Nanti setiap berapa bulan tuh kita ke Bandung untuk cover di Bandung. Cover di Bandung. Nah itu ilmu juga tuh ternyata tuh. Di Bandung ada di Jakarta Timur. Kita gimana sih cara sales cover rumah sakit itu gimana sih cara bagi waktunya di situ kan ternyata kita tuh belajar di situ tuh. Nah itu kita nggak dapet tuh pada saat kuliah tuh ya kan. Nah gue mau tahu nih sebulan 2 bulan lo awal tuh gimana mulai ada penjualan? Oh belum ada. Di situ gue cuman datengin aja. Sebenarnya kan kalau sales tuh kita tuh sebenarnya maintenance ya. Kalau perusahaan tuh kita cuman ngerawat aja sih sebenarnya, kita datengin, kita nawarin gitu. Kan jual produk juga? Iya kita nawarin produk ke dokter gitu. Nanti kita kasih brosur, kita jelasin gitu. Nanti pembelinya kapan nggak tahu deh tuh. Yang ada penting, target kan kalau sales? Iya ada target. Nah saat itu? Di situ tuh karena gua saking semangatnya, gua rajin ya. Itu kadang-kadang orang tuh targetnya cuma 4 rumah sakit, gua kadang-kadang 6, kadang-kadang orang ngapain sih lama? Enggak, gua pikir gua pengen banyak kenal orang nih. Iya. Karena waktu itu buat gua berharga gitu, daripada gua tiduran, banyak kan orang sales tuh kalau udah ada nyaris dia tidur gitu. Di masjid dia tidur, dia padahal sebenarnya rugi. Iya. Gua bilang lu rugi lo gitu. Akhirnya karena gua beda lah, saya ini lo cara berpikir lain. Iya, lo kan S1. Cara berpikir beda. Iya. Jadi dalam waktu setahun tuh gua udah banyak kenal lo. Oke lah, setelah gue udah nguasain, knowledge gue udah nguasain, akhirnya otak bisnis gue udah jalan nih. Karena gue udah sering bisnis kan, zaman dulu kan gue udah bisnis. Ini gue mesti bisnis nih, alat kedokteran nih, gue mesti bikin sendiri nih gitu. Nggak, maksudnya saat itu sales lo bagus. Pada saat itu ada pembelian? Banyak, akhirnya gue tuh jadi sales tuh yang paling banyak lo omsetnya. Oke. Wah, mau naik jadi supervisor. Oke. Wah. Pada saat mau naik, gue justru mengundurkan diri. Oh, lu diangkat itu? Lo sekarang gini aja deh. Apa nih? Ada ini supervisor nih. Aduh Pak, justru saya mau berhenti nih saya gitu. Loh, kok berhenti? Itu berapa tahun tuh? 2 tahun? Soal 2 tahun. Oke, 2 tahun tadi ya. Lo berhenti, kan sales kamu bagus, kamu mau dapat mobil, mau apa gini. Enggak Pak, saya mau cari masa depan yang lebih ke depan, saya gituin aja. Karena kalau saya seorang sarjana, saya kerja kayak gini sih buat saya ini nggak cocok nih sebenarnya gitu. Kan supervisor? Iya. Dapat mobil? Mau jadi supervisor tuh. Yeah. Justru gue nggak mau gitu loh, gue mau berhenti gitu. Oke, karena lo udah tahu ilmunya nih. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh jangan deh, lo coba setahun lagi deh gitu. Tapi saya jangan bidang ini Pak gitu. Terus ada gimana Dut kalau lu megang tender gitu. Ini belum ada di divisi tender. Wah, keren juga tuh. Tetap ditahan lo ya. Nah, boleh deh. Tapi saya setahun aja Pak ya. No. Wah, ternyata tuh di tender tuh enak banget. Berarti lo tetap di situ. Gue minta waktu setahun. Gue kerja. Ada tender. Di sisi tender. Institusi dulu, zaman dulu tuh istilahnya gue megang institusi. Ngurusin orang tender gitu. Bah, gila namanya tender tahu sendiri kan? Iya. Mesti nyogok sana, mesti nyogok sini. Mati gua dosa nih gua nih. Kata nyogok apa nih? Ngasih sana, harga di markup kayak gini gitu tuh udah biasa. Dari dulu berarti ya? Tender tuh kayak gitu. Iya. Gua nggak cocok gitu. Gua nggak suka kayak gini, males lah.
Nggak, berarti lo udah jalanin jadi supervisor, gaji naik, semuanya, mobil pas itu udah begini. dapat dong. Gue berhenti. Lo jalanin Setahun itu untuk divisi tender. Ada tender masuk? Banyak, sukses. Sukses, yang gantiin gue sekarang kaya itu, yang gantiin gue dulu itu. Yang buka jalan gue. Oke. Tapi setelah gantiin gue, karena dia berani bermain, gue nggak berani bermain. Gua lo nggak mau? Nggak mau, gue berhenti aja. Karena istri gue juga nggak mau istri gue. Kalau gitu nggak bagus loh buat ini gitu. Ya udah deh, kalau gitu gini aja. Kalau kamu nggak setuju, saya berhenti ini kerjaan ini, saya mau buka usaha sendiri. Kalau berarti lo ngomong lagi nih sama si bos, si itu? Ya udah, gue akhirnya dilepas. Nggak berapa lama bos gue juga berhenti. Karena? Ngikutin gue juga mau buka usaha sendiri. Gitu. Oh, dia bukan owner ya? Dia bukan owner ya? Bukan manajer gue. Manajer lo? Dia berhenti juga, akhirnya dia bikin juga, dia sukses juga. Oh, nah terus dari situ lo kemana? Akhirnya gue bikin sendiri tuh. Gue main barang-barang baru. Karena waktu itu kita bisa ngambil di sini, kita jual gini. Karena gue udah tahu kan, gue udah nguasain kan pasar kan. Iya. Ini masih bisnis yang sama ya, Alkes ya? Alkes, sama-sama Alkes. Istri gue suruh tuh, udah, lu berhenti aja kerja, pensiun dini gitu kan. Duitnya gue pakai buat modal gitu. Istri lo apa? Dulu di bank. Di bank. Bank swasta, bank negeri? Bank negeri, di Exim dulu, Exim. Oh. Sekarang Mandiri lah. Mandiri. Gue pakai duitnya tuh buat modal. Oke. Nggak tahu nggak lo? Ketipu. Waduh. Ketipu juga. Modal di bisnis lo ini ya? 2 bulan baru ada orang beli barang baru sama gua, gini-gini kabur. Waduh, miskin gua. Nilainya? Waktu itu zaman dulu itu 50 juta. Zaman dulu tuh. 2000-an ya? 50 juta. Orang waduh gua sebel banget. Terus? Dalam hati gua, wah miskin nih gua nih. Udah istri gua nggak kerja. Iya. Duit gua nggak ada. Tapi mungkin Allah baik kali ya sama gue. Pada suatu hari gua datang ke rumah sakit primer nih, dulu Menhealth namanya. Gue datang ketemu sama temen gue bos di situ, dia purchasing. Kerja apa Dut lo? Nganggur dok, saya bilang gitu. Masih kerjaan apa ya kamu? Bingung juga gitu kan. Oke. Lo bisa nggak betulin lampu operasi gitu? Bisa lah, saya gituin aja. Kan orang insinyur, saya gituin aja. Iya. Gue betulin jadi. Terus disuruh nagih. Gue nggak mau. Dut, tagih Dut gitu. Itu udah bisa tuh. Nggak usah dok. Lu gimana sih, udah betul kalau nggak mau nagih? Sekarang gimana dok kalau mau nagih? Saya kan nggak punya perusahaan, nggak punya kop. Kalau di sini kan kita mesti tukar faktur, mesti gini baru transfer. Wih juga ya, itu mau bayar gitu. Ada invoice segala ya? Iya, gua punya. Orang saya nggak. Orang kerjaannya receh ya? Ya, gitu kan. Oke. Akhirnya karena gue baik gitu ya, itu mungkin awal juga ngasih jalan sama gue ya. Akhirnya diginiin, Dut. Gimana? Lo bisa nggak jualin alat nih? Di sini ada alat tuh, beli nggak kepake, dia bilang gitu. Beli, ternyata dokternya nggak mau pakai. Itu ada di sana tuh Jatinegara tuh ada akademi perawatan tuh, sama di situ dipakai sama mereka tuh. Lo jualin aja. Banyak tuh alatnya? Cuma dua. Oke. Alat Obgyn waktu itu. Oke. Kolposcope dengan meja Obgyn. Oh bisa dok. Harganya lumayan. Nah itu harganya sebenarnya barunya mahal. Terus gue bilang, Dut, lo bisa jualin nggak? Berapa harganya? Mau dijual berapa sih dok? 70 juta. Wah lo bisa, saya nggak punya duit. Oke. Kalau 25 juta nanti saya pinjam dia sama saudara kayak sama rentenir apa, pokoknya saya cari modal lah gitu. Oke. Bahasanya rentenir. Zaman dulu banget bahasanya. Rentenir. Gitu ya. Iya. Akhirnya dikasih itu berapa minggu kemudian, Dut, dikasih nih di ACC sama bulenya, waktu itu orang bule tuh. Oh, dikasih. itu bule. Dikasih tuh 25 juta daripada nggak kepake, ya udah. Gue beli tuh 25 juta. Satu unit? Dua unit tuh. 2 unit? Oke. Ternyata laku, gue jual 60 juta bro. Oh gitu? Wah gila. Masih cuan itu barang atau? Untung nih. Oke. Ternyata, main barang bekas ternyata enak. Nah di sini nih gue udah mulai insting gue jalan nih. Oke. Gue harus main barang bekas nih kalau gitu. Jadi lo untung, lo balikin ke rentenir, terus lo dapet. Gue pinjam 25 juta, gue kasih lo 30 juta. Iya. Gue masih untuk 30 juta kan. 30 juta. Oke. Itu gue buat modal. Modal lagi, balik lagi nih. Tiba-tiba orang rumah sakit seneng tuh. Dut, ada lagi nih. Ini ada nih. Gitu. Apaan dok? Gitu. Enggak, rumah sakitnya mau dijual katanya. Barang-barang itu dia nggak mau punya gudang. Oh, oke. Mau diapain nih? Nggak punya gudang, gudangnya itu harus bersih. Waduh, banyak banget dok, saya bilang gitu nih. Oke. Tapi nanti saya ketemu sama orang Madura deh, saya gitu, gue gituin.
nanti gimana caranya biar diborong lah semuanya gitu. Ada tuh orang gua kenalan, kalau mau gitu. Jadi Madura dari dulu nih ya. Terlopul ya. Pas kira gitu sama dia ditaksir tuh. Semua. Berapa Cak? Saya bilang gitu. Satu rumah sakit tuh? Satu gudang, bukan satu gudang. Gudang. Jadi gudang rumah sakit buat barang-barang bekasnya yang udah nggak kepake tuh taruh di gudang itu. Itu apa aja tuh? Kasur? Itu macam-macam. Ada dari mulai kursi, kloset kayak apa segala macam, pokoknya tuh ada deh. Pokoknya barang bekas semua di gudang itu. Karena dia nggak mau investasi gudang kan. Oke, berarti ditaksir tuh semua? Ditaksir waktu itu 50 juta bro. Kecil ya? Kecil namanya pemulung tuh sendiri. Madura kan kalau kira istilahnya kalau ini kan seenak-enaknya aja kan. Terus? Diborong sama dia 50 juta. Oke, gua ajuin ya ke teman gua. Gak berapa lama dikasih. Pada saat dikasih, ternyata tuh orang Madura bilang gini sama gua. Om, sorry om, kenapa om? Aku nggak ada tempatnya nih. Wah lu rese lo. Gua nih kalau orang bule udah bilang itu mesti gitu. Gua nanti nggak dipercaya lagi. Dia bingung tempatnya. Wah, padahal tanggal 29 kalau nggak salah waktu itu harus kosong. Ada Bu Ana namanya, Bu Ana, ini harus kosong ya. Gitu. Iya. Gua pusing bro. Akhirnya gua beli sendiri. Apanya? Itu barang. Gua beli sendiri. Gua suruh tuh tukang sampah gua datang, lu bawa truk deh ya. Gua kasih barang-barang gratis. Lalu ke rumah gua ada SD kosong nih, gua buat cariin gudangnya di situ gua sewa tuh. Jadi yang tadi itu yang Madura itu cancel karena nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Mau nggak mau kan paksa gua beli. Iya. Tapi emang ini rezeki gua kali ya. Oke, gua beli. Gua kasihin tuh ke orang-orang tuh yang butuh gratis. Tetangga butuh tuh kursi roda, buku lemari, gua kasih. Lo kasih? Kasih gratis. Dan daripada gua mau jual, kapan jualnya kan? Terus ke ke tukang sampah gua satu truk tuh gua kasih barang tuh. Lu jual deh sana. Oh, suruh jualin? Enggak, lu jual buat lo gitu. Nah, gua cuma dapat alat kedokterannya doang kan. Ternyata itu alat kedokterannya banyak bro. Nilainya lebih gede lagi? Nah, pas gua jual, gua modal 50 juta, lakunya 300 juta. Wajib. Kaya nih gue nih. Itu lo link itu udah ada dong. Apanya? Channel-channel Iya kan, gue kan bekas sales, gue bisa jual tuh ke rumah sakit tuh gue betulin dulu ya. 300? Gue betulin nih, ada lampu operasi, meja operasi gue betulin. Oh ada beberapa yang rusak? Gue betulin dulu. Oke, rapiin dulu. Gue betulin, laku. Nah dari situ gue mulai berpikir nih, oh ternyata cuan nih di sini nih. Cuan. Jadi kan kesimpulannya gini. Jadi bisnis itu gue pikir kita mesti dari bawah ya. Iya. Terus kita mesti ngerti dulu ya. Kita tahu dulu, baru kita bisnis. Jadi nggak bisa tuh kita bisnis, kita punya duit, ujuk-ujuk kita bisnis gitu. Iya. Kecuali kalau memang dia tuh penyucian uang, nggak jadi masalah. Beda lagi. Apa masa bodoh deh ya. Iya. Kalau kita mau berapa miliar pun kalau kita nggak ngerti, ya nggak bakalan jalan. Itu yang akhirnya gue jalanin tuh seperti itu. Jadi dari dulu gue bisnis memuda karena gue belum tahu, nggak ngerti caranya. Itu berarti lo tahun berapa tuh? 2000 berapa? Gue mulai itu tahun 2000 dari 98 2001 lah gue mulai. 2001. Barang bekas tuh. Lo mulai tuh nyari-nyari lagi. Dari situ gue mulai terkenal tuh. Terkenal di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit ini pada ngomong tuh, lu kalau mau jual ke Dudi aja. Pemainnya belum ada dong berarti? Waktu itu belum ada. Ada sih, cuman nggak sekelas gua. Ilmunya nggak sejago gua. Gitu. Itulah pentingnya kita tuh kuliah tuh. Jadi ilmu kita tuh kita bisa dapat, kita bisa ini ya. Kita bisa ini cepat lah gitu. Mempelajari barang-barang itu. Jadi knowledge kita lebih jago.